Ya ampun, ternyata yang bunuh Brigadir J bukan cuma Baradae, tapi ada sosok lain. Menurut perhitungan kami, berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini. Atau setidak-tidaknya, menurut perkiraan kami ini ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak menembak. Nah, yang kami sesalkan adalah Kapolres tiba-tiba membuat kesimpulan tanpa bukti bahwa diduga ada pelecehan, sehingga kemudian saudara korban yaitu Brigadir Yosua kemudian melakukan penembakan. Nah, oleh karena inilah supaya kasus ini bisa terang benderang, kami minta supaya segera diusut. Setidaknya saudara Perdi Sambo saya kira dinonaktifkan juga. Nah, harapan kita tentunya jangan sampai polisi ini, Polri yang kita banggakan ini melindungi para pembunuh. Kenapa saya bilang pembunuh? Ada orang mati. Ya. Kita lihat contoh. Mirna, kasus Mirna. Mirna itu tidak ada satupun fakta melihat bahwa dia memasukkan racun di gelasnya si Jessica. Tapi buktinya ada orang mati. Dihukum dia adalah pembunuh. Sama dengan Nini. Dia si E ini sudah menembak, pistolnya ada, pelurunya ada. Ini ada orang mati. Kenapa kita tidak bicara ini adalah pembunuhan? Kenapa kita bicara sekarang ini adalah pelecehan seksual? Nah, ini kan kacau, logika kacau. Pelaku pembunuhan yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir J diyakini tak hanya dilakukan oleh Baradae seorang. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebutkan ada tangan-tangan lain yang berperan melenyapkan nyawa polisi muda itu. Pihak keluarga maupun kuasa hukum menengarai ada sejumlah orang yang ikut membunuh Brigadir J saat menyampaikan laporan tersebut ke Bareskrim Polri kemarin 18 Juli. Kuasa hukum yakin luka yang dialami Brigadir J tak mungkin dilakukan oleh satu orang. Komarudin juga hakul yakin ragam luka yang ada di tubuh Brigjen J merupakan bentuk pembunuhan berencana. Pasalnya, ada banyak luka yang terjadi di sekujur tubuh Brigadir J, mulai dari bekas pukulan, sayatan, tembakan hingga ada beberapa luka menganga. Laporan kuasa hukum terregister dengan nomor LP/B/0386/7/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Namun, kata Komarudin, laporan yang baru dapat diterima mengenai soal pembunuhan berencana saja. Ia pun menuturkan mengenai dugaan pencurian dan peretasan harus memiliki bukti foto dan ponsel yang diretas. Keluarga Brigadir J menuntut keadilan. Dianggap penuh kejanggalan membuat keluarga Brigadir J nampaknya langsung bergerak cepat. Keluarga Brigadir J melaporkan dugaan pembunuhan berencana ini ke Bareskrim Polri. Tak hanya soal pembunuhan, keluarga Brigadir J melaporkan sejumlah kejadian ke Bareskrim Polri. Yang terbaru, diketahui Bareskrim Polri telah menerima laporan keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atas dugaan pembunuhan berencana Senin 18 Juli 2022. Laporan tersebut terregister dengan nomor STTL/251/7/2022/Bareskrim Polri tertanggal 18 Juli 2022. Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan ini yakni pasal 340 KUHP, Jo pasal 338 KUHP, Jo pasal 351 KUHP. Komarudin menyebut dalam laporan yang dibuat hari ini terlapornya masih dalam lidik. Lebih lanjut, Komarudin mengungkapkan pihaknya juga menyertakan sejumlah barang bukti dalam laporan tersebut. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat buat laporan polisi. Sebelumnya, tim kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 18 Juli 2022. Pantauan Tribun News, tim kuasa hukum tiba sekitar pukul 09.45 WIB di Bareskrim Polri. Setidaknya ada 4 orang yang menjadi kuasa hukum Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi dugaan kasus pembunuhan berencana yang dialami kliennya. Selain pembunuhan berencana, kata dia, pihaknya juga melaporkan dugaan kasus pencurian atau penggelapan ponsel milik Brigadir J. Selain itu, mereka juga melaporkan dugaan kasus peretasan yang dialami keluarga Brigadir J.
Lebih lanjut, Komarudin menyatakan bahwa pihak terlapor dalam kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Baku tembak Ajudan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kepolisian RI mengungkap alasan Brigpol Nurpriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditembak mati oleh Baradae di kediaman Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa Brigpol Yosua ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang memeriksa sejumlah saksi. 2 saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri Kadif Propam dan Baradae. Ia menuturkan bahwa istri Kadif Propam disebut berteriak akibat pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J. Teriakan permintaan tolong tersebut pun didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Menurutnya, kehadiran Baradae pun Brigadir J menjadi panik. Saat ditanya insiden itu, Brigadir J malah melepaskan tembakan kepada Barada yang berdiri di depan kamar. Diketahui, Baradae merupakan anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam, sedangkan Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai supir dinas istri Kadif Propam. Kapolri bentuk tim khusus. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon soal kasus baku tembak antar Ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J Nurpriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak eksternal institusi Polri yang mengawal kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo karena penyelidikan yang tengah berlangsung terkait kasus penembakan Brigadir Nurpriansyah Yosua Huta Barat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan keputusan Sigit menonaktifkan Sambo harus diapresiasi sebagai upaya agar ada konflik of interest dalam kasus ini. Terkait laporan keluarga Brigadir Yosua ke Bareskrim, Santoso meminta agar tak ada intimidasi ke keluarga korban. Sebab, kata dia, jika ada intimidasi kepada keluarga korban akan mencari nama baik institusi Polri. Lebih lanjut, ia yakin keputusan Sigit dapat mempercepat proses penyelidikan kasus dengan transparan.